Mitos-mitos apa saja seputar financial independence yang mungkin bikin kalian gagal paham? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia, kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan mengenai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk ramein dan support terus channel kami. Video ini direkam langsung setelah video yang sebelumnya, jadi meskipun kalian nonton ini mungkin berjeda seminggu, tapi ini masih dalam perjalanan road trip kami menuju Quebec dari Ottawa. Kami melihat situasi masih kondusif, masih ada waktu, jadi ya udah kita bablas dapur ngebul bikin lagi satu video. Kali ini kalian mau bahas tentang mitos-mitos seputar financial independence. Seperti kalian tahu, mungkin banyak versi atau banyak pemahaman seputar FIRE di luar sana, dan kami sebagai FIRE couple yang udah FIRE 3 tahun, ingin membagikan sudut pandang kami seputar mitos-mitos ini dan apakah mereka fact or fiction, ya kayak ada acara TV zaman dulu ya, fact or fiction, benar atau salah gitu menurut sudut pandang kami. Jadi mitos yang pertama langsung aja Klau, apa itu? Mitos yang pertama, financial independence itu artinya pensiun muda dan nggak kerja lagi. Nah ini mitos yang jelas salah ya, karena istilah pensiun di dalam pengertian komunitas FIRE, kami nggak ngelihat teman-teman yang sudah FIRE itu kemudian benar-benar jadi couch potato, duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, tiap hari kerjaannya nonton TV, makannya makan pizza dan segala macam gitu ya. Jadi ini salah besar. Justru banyak dari teman-teman yang sudah FIRE, mereka kemudian menemukan profesi atau pekerjaan lain. Jadi yang paling terkenal mungkin kalian tahu Pete Edeni dari blog Mr. Money Mustache. Dia juga udah FIRE, tadinya dia seorang software engineer, setelah dia FIRE dia jadi seorang carpenter. Dia jadi seorang tukang kayu. Ini benar-benar banting setir ya, dari profesi yang pertama jadi profesi yang berbeda sama sekali, tapi ini disebabkan ternyata dia udah punya hobi lama untuk jadi tukang kayu, untuk main-main di carpentry gitu. Dia udah punya hobi lama dan akhirnya dia punya waktu untuk lakukan itu di masa-masa kebebasan dia setelah FIRE. Jadi kalau dibilang akan nganggur betul, ya Definisi nganggur itu apa? definisi nganggurnya apa gitu ya, karena nganggur tuh nggak enak gitu kan ya, nggak ada yang dikerjain, badan jadi pegel-pegel, jadi capek. Jadi bukannya kemudian pensiun dan nggak ngapa-ngapain, tapi ya kemudian menemukan aktivitas baru atau pekerjaan baru. Jadi bisa lebih selektif lah ya, mau mau waktunya diisi dengan kesibukan apa gitu. Kesibukan yang kita inginkan, kesibukan yang kita sukai. Jadi nggak terpaku harus terpaksa nih mungkin mungkin ada yang kayak, ya udah gue terpaksa kerja kantoran, ya itu nggak salah juga sih ya, ya sampai akhir habis itu ya gue mau kerjain passion project gue tuh. Ya intinya bisa mengerjakan hal lain yang kita suka gitu, ada kebebasan atau Mungkin memang justru setelah FIRE suka ngantor, ya, suka itu juga ada ya, silakan tetap ngantor nggak apa-apa juga. gitu. Nah happy langsung oke, cabut ya. Cabut ya, sudah tidak senang di sini, dah. Terus Itu mitos pertama dan mitosnya salah ya guys. Mitos kedua, yang mitos kedua, kalau mau financial independence harus kaya raya dulu atau punya gaji gede. oke. Nah kaya raya dan punya gaji gede ini memang kita nggak bisa pungkiri membantu ya, mungkin mempercepat financial independence. Jadi kalau teman-teman gajinya besar, uang yang ditabung tentu lebih besar dan bisa mencapai angka FIRE yang diinginkan juga lebih cepat. Tapi jangan terlena juga, jangan bilang, "Oh gajiku gede jadi aku, pasti cepat FIRE-nya. Ya udahlah aku hidupnya, nggak usah bertanggung jawab, aku foya-foya dulu sekarang, senang-senang dulu sekarang." Karena gaji gede diikuti dengan pengeluaran yang gede, artinya savings-nya nol. Nggak ada yang di-savings artinya nggak akan FIRE-FIRE, kalian sama aja tetap bekerja, berlari di roda hamster untuk memenuhi kebutuhan, gali lubang tutup lubang, cuman barang-barang yang dibeli lebih mahal aja, kelihatan gaya hidupnya mungkin lebih mewah, tapi ya sebenarnya tabungannya nol juga, gitu. Jadi memang bisa membantu, tapi, itu bukan segala-galanya. Karena banyak juga teman-teman yang DM aku, bukan dari kalangan gaji gede, tapi mereka misalkan suami istri dua-duanya bekerja, suami istri dua-duanya, savings, dua-duanya hidup hemat gitu ya, hidup frugal, dan memang punya goal yang sama. Meskipun tidak bergaji besar, tapi, cukup,
dan mau mengatur gaya hidup, hidup dengan hemat, sederhana, bisa juga kok mencapai FIRE gitu. Karena FIRE nggak ada patokannya, artinya harus, seperti Kossem, FIRE-nya yang sampai levelnya bisa, apa ya, tiap tahun bisa jalan ke luar negeri misalkan, atau mungkin lebih tinggi lagi, aku maunya FIRE di atas, gedung penthouse, mau punya apartemen, mewah gitu. Itu juga, ya bisa juga gitu ya, tapi kan apakah kalian mau, menabung lebih lama, mengejar gaya hidup yang lebih tinggi, nah itu kembali ke masing-masing sih. Jadi financial independence itu tadi ya, bukan soal gaji gede-gedean, tapi lebih ke gimana cara kita mengatur, pengeluaran dengan pendapatan yang ada, jadi tabungnya itu maksimal. Next, yang ketiga, financial independence itu menyiksa, harus super hemat tiap hari. Ya, ini kita juga harus bisa set our focus. Kalau dibilang menyiksa, ada memang ya elemen-elemen yang kayaknya, "Kok lu hemat banget? Kayaknya lu saving-nya sampai kayak gitu banget ya?" Mungkin ada juga gitu. Aku ingat waktu kita masih proses saving up, aku masih ingat kita clipping kupon waktu itu. Jadi ngumpulin kupon untuk mau kencan di weekend, mau makan, itu harus cari restoran yang diskon dulu, gitu. Kalau dibilang nyiksa, ya relatif ya gitu, buat kami yang jalanin waktu itu nggak nyiksa-nyiksa amat sih, cuman agak repot dikit, cuman iya hemat. Setelah makan, jadi lebih hemat. Kadang-kadang zonk juga dapat restoran yang kurang bagus, misalkan ternyata makanannya yang didiskon porsinya kecil, jadi nggak kenyang, harus pesan lagi. Kadang-kadang ada juga gitu. Kalau dibilang repot, ya mungkin repot gitu, tapi setelah dijalani dan setelah tahu tujuan akhirnya kami mau ngejar FIRE, ya itu jadi sesuatu yang worth it untuk dilakuin. Mungkin dirasa repot karena tidak melihat tujuan akhirnya ada loh gitu. Seperti yang aku rasakan dulu waktu belum on board dengan gaya hidup frugalnya Cloud gitu. Aku ngerasa kayak ini orang capek-capek hemat buat apa ya, kan uang nggak dibawa mati, kan kita harus nikmati hidup gitu kan, alasan-alasan klasiknya kan kayak gitu. Tapi selama kita tahu tujuan kita akhirnya mau kemana, selama kita tahu apa yang mau dicapai, rasanya repot-repot itu ya worth it untuk dilakukan gitu. Karena ada lagi istilah you have to choose your heart kan. Exercising is hard, tapi kemudian, sakit kalau nggak exercise, kalau banyak tidur-tiduran, kalau makannya nggak dijaga, it's also hard gitu. Jadi kita pilih hard yang mana? Saving money might be hard, might be difficult, takes planning gitu ya. Tapi nanti sisi lain adalah kalau kita nggak punya saving, hari tuanya susah, dan lain sebagainya karena nggak ada uang, itu juga hard. Jadi both sides are hard. You choose, you want to experience the hard now or later, mungkin gitu kali, gitu. Yang keempat, udah financial independence berarti aman selamanya. Nah, ini juga mitos ya, salah, karena yang namanya AKFA itu sangat sangat amat bisa bergerak dan banyak, variabel yang mempengaruhi. Tergantung dari kitanya juga masih, level pengeluarannya di situ kah, di angka segitu kah. Terus juga ada faktor makroekonomi ya, jadi inflasinya, tingkat inflasi di negara yang kita lagi tinggalin gimana, inflasinya lagi tinggi apa enggak. Terus mungkin ada kondisi-kondisi lain ya, misalkan ternyata ada tambahan anggota keluarga baru gitu ya, ada tambahan anak, atau ternyata musim hidupnya berubah, orang tuanya lagi banyak yang sakit, jadi perlu banyak pengobatan, atau kita sendirinya jadi tua dan banyak sakit. Tentunya, sepintar-pintarnya kita budgeting ataupun planning pasti akan ada ruang ya untuk, X factor. Jadi, financial independence itu menurut menurut kami berdua sih ya itu bukan sesuatu hal yang fix ya. Jadi oke, misalkan angka FI saya 5 miliar, terus ternyata 5 miliar sudah tercapai, terus oke udah fix seumur hidup, sampai saya mati saya pasti aman gitu kan, dengan angka FI saya bahkan walaupun kamu tidak mengubah gaya hidup sekalipun, banyak faktor-faktor di luar sana yang bisa mempengaruhi ya tadi ya, seperti keadaan ekonomi, sosial politik dan sebagainya. Jadi, financial independence itu bukan seperti kayak kita lagi lari maraton, oke nih udah sudah dapat ya 5M-nya lewat, udah kita lari lewatin Cita, selesai gitu kan dapat piala gitu, ya enggak gitu. Tapi
lebih seperti journey aja, terus menjalani, membalance, beradaptasi dan, apa ya, ada seninya lah ya, kita kreatif mengatur hidup, gimana caranya biar cukup. Kalau misalkan nggak cukup mana gitu kan, misalkan ternyata, oh gaya hidupnya berubah atau tabungannya berubah atau banyak faktor-faktor eksternal yang membuat pengeluaran kita meningkat, ya berarti ya fleksibel aja, apakah mungkin harus cari kerja lagi, balik ke workforce, atau ya kita cari sumber pendapatan yang lain. Jadi intinya itu financial independence bukanlah sesuatu yang fix dan seperti garis finish ya, tapi seperti journey aja. Dia harus fleksibel. Yang jelas kalau secara matematika 4% rule tuh ada. Itu kalau kalian mau pakai itu buat guideline itu udah, solid ya. Tapi 4% rule pun mengatakan mereka itu, aman untuk 30 tahun. Ya jadi 4% rule itu pun sebagai rumus, sebagai teori dia bilang hanya bisa tahan aman selama 30 tahun. Jadi artinya setelah 30 tahun apakah uang kita akan habis atau gimana, ya itu belum belum teruji lah gitu dalam risetnya waktu itu. Tapi balik lagi, itu kan dianggapnya kalian selama 30 tahun nggak kerja sama sekali, terus uangnya tiap tiap tahun diambil 4%, 4%, 4%. Nah, sebenarnya kita kan sebagai manusia kan fleksibel. Kita bisa sambil jalan ketemu bisnis baru, kita ketemu kesukaan baru, kita bisa aja pindah ke kota baru yang lebih murah biayanya, jadi akhirnya nggak keluar uang sebanyak itu gitu kan. Jadi balik lagi, ya betul satu hal nggak aman, belum tentu untuk selama-lamanya set for life gitu, tapi di sisi lain juga belum tentu uangnya akan habis secepat itu. Karena kita juga harus evaluasi terus setiap tahun yang aku sama Klo masih lakuin. Jadi kita masih nyatet budgeting, kita masih bikin budgeting, kita masih nyatet pengeluaran, tiap bulan masih baca laporan keuangan internal rumah tangga, untuk tahu sebenarnya secara keuangan kita masih on track in our FIRE journey atau enggak, gitu. Yang kelima, investasi adalah segalanya untuk financial independence. Nah, ini juga mitos ya, karena investasi itu bukanlah segalanya. Ya segalanya apa dong? Segalanya adalah mindset dan kebiasaan. Segalanya adalah kamu, cik. Iya. Oh, iya. Nah, jadi ini kita kalau ngomongin investasi adalah segalanya tuh kesannya pokoknya nabung sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak tentang nabung sebanyak-banyaknya juga ya. Tapi kan makanya seni, seni kita juga bisa menikmati hidup, seni kita bisa merasa cukup. Karena kalau semuanya uangnya ditabung, terus hari ini kita kayak makan nasi sama garam doang juga itu kayaknya bukan hidup yang sesungguhnya ya. Nggak sedih ya gitu. Maksudnya padahal bisa menikmati tapi kayak hidupnya tidak layak gitu, supar gitu ya, kasihan juga. Jadi mindset dan kebiasaan jauh lebih penting. Ya, kalau misalkan gaya hidup kita boros, penghasilan atau investasi sebesar apapun itu juga nggak akan cukup ya. Jadi itunya mindset untuk rasa cukupnya itu, untuk bisa apa ya, mengatur mengatur untuk bisa self control ya. Karena ya, itu selalu challenge-nya kan kita the battle is always within us, gitu kan. Maksudnya kita bukannya lomba dengan orang lain nih, yang apa, lomba-lomba siapa yang lebih hemat, siapa pengeluaran lebih sedikit, tapi justru kita berlomba dengan diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa mengendalikan rasa, cukup kita, rasa syukur kita, dan, ya udah, bahwa ya udah nggak mesti semuanya punya, nggak mesti selalu upgrade upgrade upgrade, tapi bisa happy dengan apa yang ada, itu kan juga suatu mindset yang perlu dilatih. Iya. Ya, tapi balik lagi, ini juga ada dari aku mungkin side note gitu ya. Kalau kita mau badan sehat misalkan, kita mau badan sehat, mau badan bukan sehat sih, apa, mau bodybuilding gitu kan, mau bodybuilding, mau dapetin badan yang six pack keren gitu kan. Kan ada aturannya, makannya harus tertentu, olahraganya harus tertentu gitu ya. Kayaknya sama juga gitu dengan FIRE to some extent ya memang harus saving lebih daripada orang-orang pada umumnya gitu dan itu, sebenarnya matematika aja kalau kalian sama kayak bodybuilding gitu kan, kalori masuk lebih besar daripada kalori yang keluar artinya jadi gemuk gitu kan. Kalau kalorinya defisit bisa jadi kurus. Sama aja dengan uang sebenarnya, cuman kok kita kayaknya uang tuh jadi kayak, "Nah kamu jangan menyiksa diri, kamu jangan ini nikmati hidup segala macam." Ya di satu sisi mungkin
yang orang itu omongin bener juga, tapi di sisi lain kan kita ada tujuan keuangan yang kita mau capai. Jadi tetap juga fokus kita harusnya ke tujuan keuangan kita itu, yang udah kita putuskan gitu ya. Jadi memang untuk sesuatu yang kita inginkan, ya iya ada harga yang dibayar. Tetapi apakah investasi harus jadi segala-galanya dalam hidup? Nah itu takarannya kalian yang sesuaikan sendiri. Jadi mungkin yang sama tadi kalau kayak analoginya mau bodybuilding atau saya mau perut six pack gitu kan karena saya mau perut six pack, makanya saya tidak makan semua yang manis gitu kan. Makanya saya hanya makan dada ayam, tidak makan kulit ayam, tidak makan yang, daging yang berlemak. Ya kan orang juga ngeliatnya kayaknya kasihan banget nih orang gitu kayak cilap menikmati hidup, tapi kan dia ada tujuannya ya, yang memang dia mau capai, yaitu badan six pack itu. Jadi, ya kacamata mana gitu yang mau pakai gitu ya. Kayak kayak kalau memang dia happy dengan badan six pack dan dia happy dengan tidak makan makanan seperti itu dan dia mau olahraga yang kayak gimana, ya udah kan. Toh dia nggak merugikan siapa-siapa dan dia kan bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri gitu ya dan dia sedang melakukan sesuatu yang menurut dia baik gitu kan untuk dia gitu ya. Sama juga dengan pengaturan financial independence ini, katanya ketemu disiplin banget gitu, tidak menikmati hidup, tapi mungkin versi menikmati hidup masing-masing kan juga berbeda. Ya yang satu mungkin, merasa dengan gue nabung ya gue justru menikmati hidup nanti gitu kan pas stres gitu, ya nggak apa-apa juga kan toh maksudnya dengan dia dia kan nggak merugikan siapa-siapa ya kecuali dia, "Oke saya hemat nggak mau makan di luar, saya nggak mau keluar uang tapi kamu harus bayarin saya." Ya itu kan beda cerita ya, ya tapi Logikanya dari teks. ya yang penting kan dia tidak merugikan siapa-siapa dan tidak merugikan kamu, dan bukan melakukan suatu hobi yang apa ya, merusak atau yang negatif ya ya udah gitu ya nggak apa-apa juga. Ya, jadi memang mencapai FIRE tuh journey dan ada harga yang harus dibayar. Kalau mau bayar harganya ya bayar, kalau tidak mau ya Tidak tidak. segalain nanti ya mau Ada ya yang mungkin nanti harus dibayar gitu ya. Tapi ya semua orang punya cara dan jalan hidupnya masing-masing dan it's okay gitu. Yang kami share di sini ya journey kami to FIRE dan bagaimana kami melaluinya dan apakah kami bilang jalan kami paling benar? Tentu tidak. Pasti banyak cara-cara lain dan gaya-gaya hidup yang lain. Yang penting kalian happy lah, enjoy menjalaninya. Itu dia, kami bahas 5 mitos seputar FIRE. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Mitos-mitos apa lagi yang kalian pernah dengar seputar FIRE movement? Mungkin kalian bisa share juga di kolom komentar di bawah. Take care and see you guys in the next video. Bye!